Halo sahabat wirausaha, jumpa lagi di sesi pembekalan dasar UKM Bersiap Go Global bersama ukmindonesia.id dan WhatsApp. Kali ini kita akan masuk ke pembahasan soal metode komunikasi pemasarannya. Bicara komunikasi bisnis ini, kadang-kadang ini tidak selalu bergantung pada kualitas materi atau konten yang kita komunikasikan. Tapi terkadang bergantung dari siapa yang membawakan materi tersebut. Misalnya brosurnya saya yang bawa nih, sayanya ramah nggak? Sayanya artikulasinya bagus nggak dalam menjelaskan apa yang ada di brosur tersebut? Nah, untuk soal belajar ini, saya akan didampingi oleh Mbak Nisa. Mbak Nisa, bagi pengalaman dong dalam upaya menjangkau calon buyer global, media atau forum apa aja sih yang digunakan oleh Ladang 5? Khususnya di masa pandemi ini juga loh ya. Jadi Mbak Dewi, aku mau ceritain ya. Sebenarnya komunikasi bisnis itu memang cukup krusial menjadi ujung tombak dari pendapatan kita di dalam bisnis. Upaya keras kita misalnya dalam melakukan inovasi, meningkatkan kualitas, nantinya itu akan dikonversi menjadi pendapatan dalam penjualan. Kami juga selalu intens melakukan promosi melalui sosial media. Kami masuk di jaringan-jaringan platform yang sebenarnya itu cukup gratis ya teman-teman. Dan selain itu juga bahkan kami mempunyai 2 website sendiri. Nah, semua itu kami funneling, kami langsung tautkan kepada link WhatsApp bisnis sehingga otomatis nanti akan ada conversion untuk menjadi penjualan. Wow, lengkap sekali ya Mbak. Kalau boleh tahu, bisa mengelola kehadiran di begitu banyak media digital, tim pengembangan kontennya ada khusus atau enggak? Awalnya kami hanya didukung oleh 1 orang admin yang misalnya dia menghandle dari seluruh kanal sosial media, bahkan juga kanal penjualan, dan juga dibantu oleh 1 desainer yang mendukung seluruh kebutuhan promosi kami. Namun setelah berjalan dan sudah bertumbuh ini, Ladang 5 sendiri sekarang sudah dibantu khususnya di bagian marketing lebih dari 4 orang. Tapi nih Mbak, Ladang 5 kalau saya perhatikan websitenya ini sampai ada 2 biji loh. Boleh tahu nggak saya kenapa ya? Kenapa nggak 1 aja? Website kami ada 2, satu adalah website yang menampilkan untuk company profile, lebih bicara mengenai perusahaan dan pabrik kami gitu, sehingga kita bisa menjaring buyer-buyer dari luar negeri. Yang satu lagi adalah website khusus untuk berbelanja secara retail. Misalnya aja nih, saya ketemu Mbak Dewi di dalam sebuah pameran, dan ternyata Mbak Dewi itu sangat tertarik dengan produk kami. Mbak Dewi tentunya nggak cuma konsentrasi ke produk aja kan, pasti pengen tahu nih lebih dalam mengenai apakah kami perusahaan yang secara visi environmental friendly misalnya, apakah Ladang 5 itu benar-benar support sama petani, terus apakah benar nggak sih kita itu pro sama perempuan. Sekitar 70% dari karyawan dan tim produksi kami itu adalah perempuan. Harapannya sahabat wirausaha, khususnya perempuan-perempuan, tetap bisa produktif, punya mimpi, dan bisa mengembangkan bisnisnya masing-masing. Jadi Mbak Dewi, cita-cita kami itu besar banget, soalnya kita tahu tanah Indonesia itu subur banget. Namun sedihnya Indonesia ini masih sangat belum berdaya pangan. Makanya kami bangun industrinya dari hulu hingga hilir. Bermitra dengan petani, kemudian mengolah tepung singkongnya, merubah menjadi produk yang bisa dikonsumsi seperti cookies, aneka tepung premix, pasta, dan noodle. Sehingga kami secara konsisten mengkomunikasikan tentang value perusahaan kami sebagai pioner produk gluten free di Indonesia. Nah teman-teman sekalian, kalau perusahaan kita secara gamblang mengkomunikasikan narasi besar seperti ini, baik di website, medsos, company profile, umumnya hal ini akan berhasil menarik perhatian responsible companies internasional yang memang saat ini sudah semakin hati-hati nih mencari mitra bisnis atau pemasoknya. Bener nggak nih Mbak Nisa? Bener banget Mbak Dewi. Jadi supaya kita berjodoh dan menarik perusahaan-perusahaan yang memiliki visi misi yang sama, kita harus sampaikan itu di dalam website kita. Bercerita tentang bagaimana kami bekerja sama dengan mitra tani kita, sehingga calon buyer yang memiliki visi misi yang sama bisa tertarik dan tentunya merasa ini cocok dengan visi mereka. Dengan kita bertemu dengan buyer yang sesuai, mereka willing to pay atau membeli barang kita sesuai dengan yang kita tawarkan, tidak hanya harga barang namun value di dalam brand tersebut. Makanya menurut kami penting untuk menyampaikan berbagai macam informasi khususnya mengenai perusahaan di dalam kemasan. Tapi sebenarnya itu cukup challenging sih dan butuh seni, karena sebenarnya juga kalau terlalu banyak informasi dalam kemasan malah membuat kemasan itu tidak menarik.
Jadi memang harus pinter-pinter mencari apa saja yang perlu disampaikan di dalam kemasan, dalam packaging untuk produk Anda. Nah, dengan cara itu mereka dengan mudah melihat kemasan Anda, bisa mengetahui kontak bisnis atau bahkan sosial media. Di mana ketika akhirnya customer bisa mereview melalui sosial media Anda, mereka bisa masuk ke link agregator sehingga memudahkan mereka untuk berbelanja selanjutnya. Nah itu Mbak Dewi, itu yang saya sebut kemasan itu sebagai penyanyi, di mana dia secara aktif dan baik bisa mengkomunikasikan dirinya sendiri. Harapannya nih dengan kemasan-kemasan yang menarik dan komplit, dia bisa dengan mudah membuat calon buyer kita berhenti, melihat, tertarik dan membeli. Pencerahan banget nih, karena ternyata penyanyi utamanya adalah kemasan itu sendiri. Kalau gitu peran Mbak Nisa sebagai CMO turunnya waktu forum-forum komunikasi bisnis seperti apa dong Mbak? Untuk bisa mencapai tujuan kami menjadi salah satu produsen terbesar berbasis singkong di dunia, maka kami menggunakan fasilitas WhatsApp Business, di mana WhatsApp Business itu kami tautkan di seluruh link dan sosial media kita, sehingga apabila ada reseller, calon buyer, atau mitra-mitra yang ingin bekerja sama, cukup bisa menghubungi kami melalui tautan menuju WhatsApp bisnis kami. Tidak lupa, kami juga menyertakan aneka katalog produk beserta harganya. Tapi untuk beberapa lini ya Mbak, khususnya di ekspor, karena butuh dealing, komunikasi, negosiasi dengan buyer, misalnya masalah sertifikasi, masalah investasi, kontrak jangka panjang, umumnya hal-hal strategis itu saya lakukan sendiri sih. Nah, ada satu lagi fitur di Instagram Shop. Tapi biasanya Instagram Shop itu ditautkan dengan e-commerce. Untuk handle dan follow up calon reseller atau yang kami sebut sebagai mitra sehat, kami menyediakan customer service. Gak lupa, di dalamnya saya sertakan juga script atau sales script atau biasa disebut frequently asked question, di mana biasanya berisi pertanyaan-pertanyaan umum yang ditanyakan para calon-calon reseller kami. Tapi selain reseller, kami juga secara proaktif ikut join ke dalam pameran-pameran dan juga melakukan virtual business matching, serta ikut dalam program kurasi-kurasi yang disediakan oleh pemerintah, sehingga memperluas jaringan B2B untuk memperbesar produk kami. Terus kalau lagi pandemi gini, follow up peluang kemitraan bisnis bisa pakai chat juga nggak sih Mbak? Atau formal by email semua gitu? Apakah komunikasi 100% bahasa Inggris juga nih? Penasaran nih? Enggak kok Mbak, jadi umumnya nih biasanya kami berkomunikasi awal lewat email. Tapi kalau hal-hal yang butuh detail dan dijawab dengan cepat, kami melakukannya melalui WhatsApp juga gitu. Namun tetap saja email itu tetap kami lakukan tentunya dalam bahasa Inggris untuk bisa mendapatkan dokumentasi atas percakapan yang terjadi. Iyalah ya pakai bahasa Inggris, namanya juga mau go global. Satu pertanyaan lagi nih Mbak, sebelum kita mengakhiri ulasan kita seputar komunikasi bisnis yang efektif. Waktu email-emailan atau balas chat WhatsApp calon buyer, Mbak pakai bantuan Google Translate nggak sih? Iya pakailah Mbak, siapa sih yang sekarang nggak pakai gitu ya. Kalau di saya biasanya saya pakai untuk case-case bila ada pertanyaan dari buyer yang saya nggak pahami gitu. Nah, ya, perlahan tapi pasti kan my English can be getting better and better ya Mbak. Tapi ya kalau mau compose email kan terkadang memang harus hati-hati banget pilih kata yang pas. Saya juga mungkin akan menambahkan sih Mbak mengenai verifikasi peluang bisnis go global. Semakin bisnis kalian besar dan semakin go digital, maka peluang-peluang itu atau tantangan itu akan semakin besar, khususnya dari masyarakat bisnis global juga. Apalagi kan sekarang makin maraknya penipuan secara digital. Saya sendiri sering banget nih Mbak dapat undangan-undangan invitation, email dari beberapa negara gitu ya, dari Amerika, dari Nigeria, dari Afrika. Ya bahkan saya tuh nggak ngerti atau belum pernah berhubungan dengan buyer tersebut. Tapi apakah semuanya saya follow up? Ya enggak. Jadi saya akan pastikan dulu verifikasi apakah email perusahaan mereka valid atau tidak. Saya googling, saya akan lihat, oh iya apakah benar mereka itu distributor, mereka trader, atau mereka calon potensial buyer kami. Dari sanalah saya akan memantapkan untuk memfollow up kembali keseriusan mereka dalam bertransaksi dengan kita. Setelah melakukan follow up, banyak hal yang dikomunikasikan. Bukan hanya masalah harga saja, bisa jadi masalah kapasitas, kemudian berapa lama pengiriman, bahkan bagaimana term of payment atau strategi pembayarannya.
Baiklah Mbak, kalau gitu saya coba rangkum ya hasil diskusi kita. Pertama nih sahabat wirausaha, pandemi menuntut adaptasi dan transformasi ke saluran komunikasi digital. Dimulai dari yang paling sederhana, yaitu melengkapi profil bisnis dan katalog produk kita di WhatsApp bisnis. Media sosial juga seperti Instagram dan Facebook. Punya akun YouTube, TikTok, dan ragam platform e-commerce. Yang kedua, garaplah konten yang baik. Percuma kalau hadir di banyak saluran digital, tapi kontennya tidak bagus. Di antara beberapa komponen konten yang penting dan harus disajikan antara lain adalah keunggulan produk, frequently asked question atau pertanyaan yang sering dilontarkan oleh konsumen. Mulailah membangun narasi besar dari brand story Anda terkait visi dan misi perusahaan, khususnya dalam mengisi agenda pembangunan berkelanjutan global atau Sustainable Development Goal. Akan lebih baik lagi nih jika dikembangkan juga narasi per produknya alias product storytelling. Ketiga, optimalkan fungsi kemasan sebagai sarana komunikasi juga. Keempat, rancang jenjang person in charge untuk follow up berbagai peluang ekspansi pemasaran agar tidak semuanya harus ditangani langsung oleh business owner atau co-founder. Co-founder bisa turun tangan langsung untuk penjajakan peluang internasional yang bersifat strategis dan ada implikasinya pada sertifikasi dan investasi lainnya yang harus dialokasikan anggarannya oleh perusahaan. Dan yang kelima nih, improve your English. Bolehlah nyontek-nyontek juga lah di Google Translate. Jadi sahabat wirausaha mesti stay tune ya dan ikuti terus nih pembekalannya. Jangan lupa juga untuk lanjutkan secara mandiri dengan membaca modul yang juga sudah kami siapkan. Di situ banyak data-data tambahan dan bahkan contoh-contoh praktis yang bisa memudahkan sahabat semua untuk latihan dan praktek. Pada video berikutnya, kita juga akan bahas soal standar global terkait label dan kemasan. Penasaran? Kepo? Nah, salam semangat ya. Salam semangat Go Global dan sampai jumpa di video berikutnya.